Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku. Selamat datang di tempat kerjaku yang super berantakan ini. Bisa lihat ya di atas sana, ini ada banyak sekali barang-barang. Dengerin ya, semoga bisa cepat punya studio sendiri. Nah, ngomong-ngomong, hari ini aku mau nge-review salah satu alat yang aku sering banget pakai untuk bikin jurnal, emotion journal nih, kayak gini nih, emotion journalnya. Nih, emotion journal. Ini iklan sedikit ya. Kamu bisa beli ini, pesannya di Tokopedia. Jadi aku open PO sih untuk si emotion journal ini. Nah, jadi si alat ini tuh adalah alat paling sering ditanya kalau misalnya aku lagi upload reels di Instagram. Alat ini adalah The Chins VR Memory Keeper Binding Machines. Nih aku tunjukin ya alatnya. Ini dia alatnya. Nih, compact ya, sampai bisa aku bawa-bawa gini tuh. Ini alatnya. Ini alat jilid yang biasa aku gunakan untuk menjilid emotion journal atau jurnal daily journal. Nah, nanti hasil jilidnya tuh kayak gini nih. Kayak tadi aku udah tunjukin ya. Nih, hasil jilidnya tuh kayak gini nih. Nih, ringnya ya. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Nah, mungkin sebelum review, aku mau cerita dikit kali ya, alasan kenapa akhirnya aku membeli mesin jilid sendiri. Kenapa kok enggak nyetak di percetakan aja gitu. Jadi ceritanya, aku tuh dulu tahun lalu ya kalau nggak salah tuh pernah bikin Ramadan jurnal gitu kan. Nah, terus aku tuh pengen dia tuh modelnya di jilid ring, karena aku tuh tipenya suka nulis di buku, tapi nggak suka kalau bukunya tuh kayak kalau dibuka tuh susah dibuka. Terus kalau misalnya dia sobek-sobek gitu tuh aku tuh paling nggak suka gitu, nggak nyaman gitu. Kalau misalnya dia ring kan dia bisa dilipat ke belakang gitu kan, misalnya kayak ini ya, dia tuh bisa dilipat ke belakang gini loh, jadi nulisnya lebih enak. Nih tuh enak kan nulisnya, dia lebih compact gitu nulisnya. Nah, akhirnya aku cetak lah tuh si Ramadan Journal itu ya. Nanti aku tunjukin ya, ntar aku tunjukin ya, aku ambilin si Ramadan Journalnya itu ya, tunggu sebentar. Ini dia ya Ramadan Journalnya yang dulu aku bikin, nih kayak gini nih ya. Nah, jujur aku kurang puas sama hasil cetaknya karena apa ya, kayak dia tuh terlalu kecil gitu ngejilidnya. Maksudnya nggak terlalu ngepres gitu, jadi kayak agak susah dibuka. Terus kayak jilidnya tuh kayak kecil-kecil gitu, jadi menurut aku kayak berasa kurang estetis aja gitu. Meskipun aku tahu sih kayak ring yang dipakai untuk jilid tuh tergantung tebal tipisnya kertas gitu ya, tebal tipisnya bukunya gitu. Cuman aku merasa kayak aduh nggak puas banget ya udah. Nah, udah gitu tuh kalau misalnya kita cetak ke percetakan itu kayak ada minimum ordernya gitu, jadi nggak bisa 1-2 gitu satuan, atau misalnya kayak custom gitu ya, misalnya aku mau ada namanya kayak gitu tuh agak susah ya. Jadi aku kayak berinisiatif pengen coba bisa ngejilid sendiri gitu, bisa produksi buku jurnal yang dijilid ring sendiri. Oke, nah jadi itu ya alasan kenapa aku akhirnya nyicil alat-alat untuk bisa bikin buku sendiri gitu. Setelah aku survei-survei, jadi tuh kalau alat mesin jilid itu ternyata ada dua ukuran ya, ada dua ukuran pitch. Pitch itu adalah jarak antar ininya nih, jarak dan ukuran lubangnya nih, jarak dan ukuran lubangnya. Nah, jadi ada dua tipe mesin jilid. Mesin jilid yang pitch-nya 3:1 sama mesin jilid yang pitch-nya 2:1. Ini aku tunjukin bedanya ya. Nah, kalau mesin jilid yang pitch-nya itu 3:1, dia itu bulatnya tuh kecil-kecil gini nih. Ini bulatnya kecil-kecil dan jaraknya nggak agak deket ya, agak deket nih. Ini 3:1. Nah, kalau 2:1 itu tuh bulatnya lebih besar nih, bulatnya lebih besar. Dan ringnya juga jaraknya tuh, jarak antar lubangnya tuh lebih besar gitu. Aku lupa sih teorinya gimana, cuman yang aku pahami gitu ya. Nih lihat tuh bandingannya, ini 3:1, ini 2:1 nih ya. Nah, kalau menurut pandangan mataku pribadi ya, aku tuh lebih suka gitu ya, rasanya tuh lebih estetik kalau misalnya bukunya itu dijilid pakai pitch 2:1 gitu. Nah, si VR Memory Keeper ini pitchnya 2:1. Sementara kalau misalnya mesin jilid lokal pada umumnya itu tuh jilidnya 3:1 gitu. Jadi aku memutuskan beli itu. Itu yang pertama ya, ukuran pitchnya 2:1. Yang kedua, aku menyadari bahwa aku tuh punya plan gitu kan. Nah, bikin YouTube channel ini salah satunya, dan
bikin konten selama aku bikin buku gitu kan. Nah, aku tuh pengen pas bikin kontennya tuh juga alatnya ini terlihat estetik ya, jadi lucu gitu dipakainya. Aku juga jadi senang sih makainya karena kan alatnya lucu gitu ya, jadi kayak gemes aja gitu pas makainya. Itu yang kedua, itu alasan penting-penting nggak penting ya. Cuman berhubung aku mau bikin konten supaya dia stand out gitu ya, jadi I think it's important gitu ya untuk bisa punya alat yang lucu dan menggemaskan ini gitu ya. Nah, yang ketiga ini faktor yang penting banget sih. Space di rumahku ini, di ruangan yang berantakan ini tuh terbatas banget. Aku butuh alat yang bisa dibawa-bawa dan gak terlalu gede sih. Kayak aku menyadari ukuran ruangan ini tuh gak terlalu gede, jadi aku butuh alat yang compact dan small enough, gak terlalu kecil tapi compact gitu ya, untuk bisa disimpan dan gak bulky gitu ya. Jadinya aku memutuskan untuk beli The Jeans VR Memory Keeper. Oke, lanjut ya. Lanjut, belinya di mana? Jadi, aku tuh ngelihat si VR Memory Keeper ini tuh pertama kali itu di vlognya orang-orang Amerika gitu ya. Mereka tuh kalau bikin buku yang dijilid itu pakai si mesin ini, The Jeans VR Memory Keepers itu. Aku kepo kan, oh ternyata VR Memory Keepers itu kayak jualan banyak banget perintilan crafting ya, scrapbooking sih dia ya. Mulai dari mesin jilidnya, alat ini tuh banyak banget. Dan mereka tuh sering pakainya si mesin The Jeans ini. Jadi ini tuh mesinnya impor ya, dari luar negeri. Dan karena dia impor, jadi susah banget nyarinya. Aku tuh kayak berapa sebulan kali ya nyari toko yang jualan si mesin VR Memory Keeper ini. Ini kayaknya salah satu kekurangannya dia juga ya, kayak kalau beli tuh harus impor gitu ke luar negeri, atau misalnya di Amazon tuh dia adanya. Nah, tapi mungkin rezeki aku juga pada saat itu ya. Tiba-tiba tuh aku menemukan satu toko di mana dia jual alat-alat beginian ya, alat-alat scrapbooking atau alat crafting itu impor gitu. Dan dia jual nih si VR Memory Keeper ini tinggal satu. Terus kayak aduh, beli nggak ya. Nah, pada saat itu tuh aku memang ngumpulin uang dari hasil jualan sebelumnya gitu. Aku kumpulin terus sampai uangnya itu akhirnya cukup untuk beli mesin jilid ini gitu. Masya Allah ya, mungkin itu rezeki juga kali ya. Akhirnya aku memutuskan membeli ini. Yang jual tokonya itu ada di Bandung, namanya Blessing Art Craft. Nanti aku attach juga ya di descriptions. Blessing Art Craft di Tokopedia, atau bisa cari kayak alat-alat crafting lainnya yang rare atau yang jarang dijual di Indonesia sih gitu. Yang impor-impor itu mungkin dia punya di situ. Kalau aku baca-baca di reviewnya ya di Amazon, di mana-mana, itu tuh mesin ini tuh cenderung low maintenance, awet, dan usable tuh maksudnya apa ya, kayak gampang dipakainya gitu loh, kita nggak perlu baca manual aja udah tahu gitu loh gimana cara pakainya si mesin ini gitu. Jadi oke lah gitu, akhirnya aku memutuskan membeli si VR Memory Keepers ini. Nah, kekurangan pertama banget yang aku notice dari mesin jilid ini adalah belinya susah. Belinya susah karena susah banget nyari toko yang jualan ini di Indonesia gitu. Banyak yang jual tapi harus beli dari Amazon. Harganya sih memang jauh lebih murah ya kalau dari Amazon, udah pasti gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin udah kena pajak, udah kena ini itu gitu ya. Jadi harganya lebih mahal. Nah, kekurangan yang kedua, karena ini mesinnya adalah mesin luar negeri ya, yang tadi aku ceritain ya, pitch-nya itu 2:1 gitu ya. Pitch-nya itu 2:1, dan ukuran ring ini kan kalau kita beli ring itu ya. Nah, ukuran ring itu tuh juga harus sesuai sama mesin jilidnya. Misalnya ini ringnya 2:1 gitu ya, pitch-nya 2:1. Nah, berarti harus pakai mesin jilid yang 2:1 gitu ya, istilahnya kayak gitulah ya. Nah, kalau misalnya kita punya mesin jilid yang 3:1 ya berarti ringnya beli yang ukuran 3:1 gitu ya, pitch-nya 2:1. Nah, sementara di Indonesia itu tuh ternyata susah juga nyari toko yang jualan ring pitch 2:1 gitu. Banyakan itu orang jual ring itu 3:1, mungkin karena alatnya yang lebih banyak diproduksi di Indonesia dan memang lebih murah sih harganya itu yang 3:1 gitu ya. Jadi kayak oke lah gitu ya. Agak susah sih nyari ringnya nih ya, karena nggak umum.
sejauh ini udah sekitar mungkin 9 bulanan kali ya aku punya mesin jilid ini. Cukup heavy duty ya, dia bisa bekerja kayak menghasilkan banyak jurnal yang aku produksi sendiri gitu, termasuk aku senangnya adalah aku bisa bikin banyak banget mock up gitu ya, mock up jurnal sesuai dengan keinginan aku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pun nanti aku bisa produksi banyak, amin ya, amin, di percetakan, aku tuh udah punya modelnya sendiri gitu. Aku bisa bikin si mock upnya sendiri gitu, yang sesuai sama selera aku dan kepengenan aku gitu ceritanya. Nah ini meja kerjaku ya. Jadi mumpung aku lagi bikin jurnal tuh, nah ini ada jurnal yang belum dijilid. Nanti aku kasih tahu cara pakai si The Jeans Wear Memory Keeper ini ya. Oke, jadi aku akan ceritain ini alatnya ya, ini mesin jilidnya. Ukurannya segini ya, jadi cukup compact sebenarnya ya, cukup compact, kecil gitu ya. Nah, fiturnya yang pertama, dia itu bisa ngejilid, ngebolongin kertas. Jadi di sini itu ada pembolong kertasnya ya. Ini ada pisau pembolong kertasnya. Ini adalah gigi-gigi pembolong kertasnya gitu. Nah, di sini tuh ada handle-nya buat kita ngejilidnya, megangnya gini tuh, krek gitu ya nanti ya. Nah, ini tuh ada kuncian untuk handle-nya ini supaya ini aku agak balik dikit. Nah, supaya dia nggak ngabisin tempat gitu. Kalau disimpan tuh kayak tipis gitu nih, kalau disimpan ini ukurannya segini nih. Tuh, cuma segitu doang ukurannya, jadi nggak terlalu makan tempat. Kalau dia dibuka, ini kalau dikunci ini berarti lagi ngunci ininya juga ya. Tapi kalau dibuka, tuh, nah dia otomatis kayak naik ke atas gitu, terus gigi-giginya ini juga naik ya ke atas. Gigi-giginya juga naik ke atas tuh kan. Itu. Nah terus ya itu ada penggarisnya ini ya, penggarisnya sih. Ini jujur aku jarang pakai sih ini penggarisnya ya. Terus ukuran kertas yang dia bisa jilid itu tuh sampai A4 nih kalau nggak salah, A4 atau F4 gitu, A4 deh kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya dia gini aja, itu juga udah bisa dibuat jilid gitu ya. Nah kalau misalnya kita jilidnya itu potret, ini potret ya. Nah ini tuh bisa gitu, potret gini ya, cukup semuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jilidnya landscape, misalnya gini ya, nih dia itu tuh nggak bisa full gitu loh. Ini pasti ada sisanya dikit gitu di sini. Nah, jadi gimana caranya supaya dia bisa ngejilid semuanya gitu? Nah, dia itu ada kayak alatnya nih ya, apa sih penggarisnya ini ya? Ini tuh bisa ditarik gitu. Nah, Nah, jadi bisa lebih panjang yang mau kita jilid gitu. Nah, kan bisa lebih panjang, bisa nambahin gitu si jilidnya gitu. Nah, yang paling aku suka dari mesin jilid ini tuh kita tuh bisa milih gitu ya, mana yang mau kita bolongin, mana yang enggak. Caranya adalah tinggal ditarik aja gitu. Misalnya kita mau bolongin nih. Kita mau bolongin. Terus kita ada yang mau nggak dibolongin nih, itu nanti bisa ditarik gitu. Cobain ya. Nih, kita tutup dulu. Misalnya gini ya. Nih, kan semuanya nanti kebolong ya, kebolong gini. Ini aku tarik nomor 4 dan nomor 10 misalnya. Oke, terus kita jilid. Nah, jadi tuh si lubangnya tuh ada yang nggak bolong gitu tuh kan. Ini ada yang nggak bolong gitu, karena kita pilih tadi nomor 4 dan nomor 10 itu nggak dibolongin gitu. Jadi kita bisa custom nih mana yang mau kita bolongin, mana yang enggak gitu. Selain ngebolongin, dia itu juga ada alat untuk tempat ring, untuk mau jilid, untuk masukin ringnya ya. Nah di sini tuh ada kayak tempat untuk masukin ringnya gitu. Belakangnya ini ya. Di belakangnya ini tuh ada alat untuk ngejilidnya gitu, alat ngepres ringnya gitu ya, alat ngepres ringnya ini di belakang sini tuh. Ini ya, ada alasnya gitu ya untuk kita bisa ngepres siringnya, jadi bisa ngikat bukunya gitu. Nah terus kita bisa pilih nih ukuran ringnya. Jadi ukuran ring itu macam-macam ya, ada yang 3/8, ada setengah, 5/8, 3/4. Semakin ke kanan itu ringnya semakin besar gitu. Nah semakin besar berarti bukunya semakin tebal gitu. Jadi ini tuh tergantung sama tebal tipisnya buku. Kalau bukunya tipis berarti pakai ukuran ring yang kecil aja, 3/8. Nah nanti ngejilidnya, milihnya juga harus sesuai sama ukuran ringnya gitu. Jadi nggak terlalu loose, nggak terlalu longgar atau nggak terlalu rapat gitu ya. Kayak bawahnya ini ada tempat gitu ya, ada kayak wadah gitu untuk buang si sisa-sisa pembolongnya gitu di sini. Ini tuh ya ada ya.
Nah, jadi aman lah ya. Buka dulu. Nah, ini buka ya. Nah, ini tadi gigi-gigi yang aku ceritain itu tadi ya. Ini misalnya aku nyiapin kertas. Biasanya tuh dia bisa sih sebenarnya sampai 10 lembar gitu ya. Tapi biasanya aku hanya pakai 5 lembar gitu. Jadi 5 gitu ngejilidnya. Nah, jadi ini pasin dulu ke sini. Pasin dulu ke sini. Pasin dulu ke sini. Nih, pasin mepet ke dalam gitu ya. Ini mepet ke dalam gitu, mepet ke dalam. Nah, udah. Ini pastikan semua giginya masuk semua ya, karena kan kita mau jilid panjang nih. Nah, terus kita jilid lah tuh ya. Kita tekan ya. Nah, oke. Nah, nanti ini hasilnya kayak gini nih. Tuh. Ya, pas ya. Nah, makanya kalau misalnya kita mau jilid di sini, ini tuh harus ada jaraknya nih antara si bolongan sama si gambarnya ini ya. Oke. Terus sisanya, ini kan masih ada sisanya ya. Nah, kita jilid lagi. Kita. Nah, biar dia nggak gerak-gerak, ini tuh harus ditekan gitu loh, yang bagian ini. Tet gitu, pas lubang ya. Pasin lubangnya, plek gitu ya. Nah, terus ini harus dipegang karena dia bisa goyang-goyang ya. Kalau nggak kita pegang tuh dia bisa goyang-goyang, jadi nggak rapi gitu sih. Ini terus ditarik. Ini karena kan kita nggak mau jilid, ini kita mau jilidnya sampai sini aja ya. Ini nggak usah dijilid gitu. Ini kita tarik, terus kita jilid. Nah, ambil. Nah, jangan lupa nih dulu. Nah, cocok ya. Nah, pertama puter dulu nih di sini ya. Puter. Nah, ini tuh tempat untuk pasang ringnya. Ini aku mau ngejilid Emotions Journal. Ini ringnya ukurannya 5/8, pitchnya 2:1. Nah, caranya tinggal dipasang di sini ya. Pasang. Ini misalnya ada Emotions Journal ya, udah. Nih, yang paling belakang ini taruh ke depan gitu. Supaya nanti sambungannya tuh di belakang gitu ya, nggak di depan. Di depan. Terus kita pasang deh pelan-pelan ini ya. Nah, pastikan kayak semuanya itu masuk ke dalam gitu nih. Pastikan semuanya itu masuk ke dalam gitu ya. Nah, udah deh. Habis itu kita ngejilidnya. Ngejilidnya itu pakai yang sebelah sini. Nih, pakai yang sebelah sini ya. Nah, kekurangannya sebenarnya ini tuh agak susah sih sebenarnya kalau mau dijilid gitu ya, karena bisa kayak miring gitu sih sebenarnya. Caranya yang pertama kita set dulu nih ini ukuran ringnya. Ini kan aku ukuran ringnya tuh 5/8 ya. Itu ukuran ringnya tuh 5/8. Jadi aku pilih ininya tuh 5/8. Ini bisa diputer-puter gitu. Nah, kalau kita puter dia akan makin ke bawah gitu. Nah, biasanya aku pakainya di sini nih. Nah, 5/8 tapi kurang dikit. Nah, di sini ya. Ini. Terus ini kita pasang kita ini kan gini ya. Ini kita pasang ke dalam ini, pasin sama alasnya ini. Terus bentuknya tuh harus tegak gini loh, C shape gitu ya, C shape gitu ya, C shape gini ya. Jadi ini harus C shape gitu. Kita masukin deh ke dalam sini. Udah pas ya. Nih, kita jilid. Nah, ini udah kita jilid ya. Nah, ada sisanya nih 2 nih, karena kan dia nggak bisa panjang ya. Ini ada sisanya, kita jilid lagi. Udah deh, jadi. Tada. Terus sisanya tinggal kita balik ya. Jadi deh, Emotions Journal. Jadi nanti itu si kancingnya ini tuh ada di belakang gitu ya. Sininya tuh ada di belakang. Nah, gitu ceritanya. Jadi deh. Ya, aman ya. Ini juga rapet ya. Tuh rapet. Nah, itu tadi video cara pakainya. Semoga cukup jelas ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya worth it nggak sih untuk dibeli, sebenarnya balik lagi ke tujuan kamu sih gitu. Kamu mau pakainya untuk apa gitu? Apakah kamu mau pakainya memang untuk mau jadi alat yang produktif,
atau mau sekalian bikin konten. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kamu bikin konten pakai mesin jilid yang dijual pada umumnya ya, yang lokal terutama, itu nggak masalah sih, tergantung selera dan budget aja gitu. Cuma so far aku merasa cukup puas sih punya mesin ini. Secara pribadi pun aku suka gitu pakainya karena dia lucu gitu kan, jadi aku juga semangat pakainya. Dan belum ada masalah ya, ini udah kira-kira 11 bulan kali ya, 10 lah, 10-11 bulan aku pakai mesin jilid ini dan belum ada masalah berarti. Paling masalahnya kayak nyangkut kertasnya gitu, aku salah ngebolongin kertas tuh salahku sendiri gitu. Terus kayak harus dicek apakah ada sisa lubang-lubang bolongan, ada cicak apakah ada sisa hasil bolongan kertas yang nyangkut gitu. Paling sih itu aja ya, tapi so far aku cukup puas dengan alat ini. Dia bisa produktif, menghasilkan cuan dengan aku bikin jurnal itu, meskipun harganya memang agak pricey ya, tapi aku merasa cukup worth it ya mempunyai mesin ini gitu. Jadi balik lagi ke tujuan masing-masing ya. Terus kalau ditanya, sebenarnya harus nggak sih kita kalau misalnya jualan atau misalnya bikin buku itu tuh harus punya mesin sendiri atau alat-alat sendiri? Kalau aku sih jawabannya nggak harus ya, karena sebenarnya kalian bisa juga cetak di percetakannya langsung gitu ya. Kalian bisa survei percetakannya, terus kayak langsung mengamati gitu ya proses pembuatannya gitu, tanpa harus nyicil beli alat sendiri gitu. Tapi balik lagi ke selera dan tujuan masing-masing. Kalau aku sih memang lebih suka gitu ya, kayak menghasilkan barang yang aku bikin pakai tanganku sendiri gitu. Aku tuh pengen tahu, pengen belajar gitu ya, pengen belajar gimana sih cara bikin buku dari nol gitu ya, bahkan dari cetak, dari bikin desainnya, dari cetaknya sampai hasil akhirnya gitu, finishingnya gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan nanti in the future mungkin kalau misalnya pesanan bukunya udah banyak banget dan aku udah nggak sanggup bikin buku itu sendiri gitu, aku akan cetak di percetakan juga gitu. Tapi mesin ini akan tetap bermanfaat buat aku karena aku jadi bisa bikin modelnya, mock upnya gitu yang sesuai sama keinginan aku. Jadi aku bisa ngasih contoh gitu lah ya sebelum si bukunya tuh dicetak secara massal gitu. Oke, segitu dulu kali ya video dari aku tentang review The Jeans We Are Memory Keeper Binding Machines. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait mesinnya, langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. So, see you next time. See you next video. Bye-bye.